wabarakatuh. Nama saya Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 8 kelas 125A dari UPTD SMPN 1 Sokobana. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1a.6 tentang demonstrasi kontekstual. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan bertujuan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak didik atau murid diibaratkan sebagai biji tanaman yang siap disemai pada lahan yang telah disediakan. Agar biji tanaman tersebut tumbuh dengan baik, maka petani atau tukang kebun tersebut harus merawat tanaman tersebut dengan sebaik-baiknya, serta memberikan perlakuan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing. Kita sebagai pendidik harus bisa menuntun murid atau anak didik kita dengan metode pembelajaran yang bervariasi, berpusat kepada murid atau student center, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid agar tercapai tujuan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita sebagai pendidik untuk terbuka, namun tetap harus waspada terhadap perkembangan zaman dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kita dituntut untuk senantiasa selektif karena seperti yang kita ketahui, tidak semua yang baru itu baik untuk anak didik kita. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik harus bisa membekali anak didik kita atau murid kita dengan keterampilan yang sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa terampil, berkarya, dan mampu menyesuaikan diri. Seperti yang kita ketahui, semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso, tuturi handayani. Kita sebagai guru, jika berada di depan, harus menjadi contoh atau panutan bagi anak didik kita. Dan jika kita berada di tengah, harus bisa membangun dan membangkitkan niat anak didik kita, kemauan dan semangatnya. Dan jika kita berada di belakang, kita harus bisa memberikan semangat atau dorongan kepada anak didik kita. Selain sebagai penuntun yang melayani murid dengan sepenuh hati, guru juga harus bisa menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan budi pekerti juga tidak kalah pentingnya untuk menjadi fokus perhatian kita sebagai guru atau sebagai pendidik. Guru harus menjadi tauladan yang baik bagi para murid untuk mengembangkan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di. Berikut implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah, yaitu salah satunya proses pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. 1. Menuntun dan mengarahkan minat bakat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler. Anak didik kita bisa dituntun untuk mengarahkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka yang wajib diikuti oleh semua peserta didik, kegiatan drum band, kegiatan futsal atau voli, serta pembinaan UKS. Kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat kepada murid. Seperti halnya dijelaskan tadi bahwa pembelajaran sekarang harus berpusat kepada murid atau student center.
Yang ketiga adalah menanamkan karakter luhur kegiatan pembiasaan. Biasanya sekolah kami mengadakan kegiatan bakti sosial yang dilakukan setiap hari Jumat dan hari Sabtu kita melaksanakan senam sampang hebat bermartabat yang sudah dikeluarkan SE-nya oleh Bupati Sampang serta melakukan S5 yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun di pagi hari setiap hari pada saat siswa datang atau masuk ke sekolah. Tantangan dan solusi yang harus kita lakukan. Pesatnya perkembangan teknologi serta terjadinya degradasi moral menjadi tantangan besar bagi kita sebagai pendidik. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus senantiasa bersifat terbuka, belajar serta berusaha meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan termasuk juga program guru penggerak yang kita laksanakan saat ini. Demikianlah pemaparan dari saya tentang materi modul 1.1 A.6. Terima kasih banyak. Salam semangat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.